Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama ialah latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era modern membuat manusia dituntut untuk mampu berpikir lebih maju dan terbuka. Dalam menghadapi perkembangan tersebut, umat Islam perlu memiliki pemahaman agama yang kuat agar tetap dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan ajaran Islam. Salah satu tokoh pembaruan Islam yang berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam modern adalah Muhammad Abduh. Beliau dikenal sebagai tokoh yang mengajarkan pentingnya penggunaan amal, ilmu pengetahuan, dan pendidikan dalam kehidupan umat Islam. Salah satu karya terkenalnya adalah Risalat at-Tauhid yang membahas tentang ilmu tauhid serta hubungan antar akal dan ajaran agama. Kitab Risalat at-Tauhid memiliki banyak nilai dan pemikiran yang masih relevan hingga saat ini, terutama dalam membangun pola pikir umat Islam agar lebih maju, kritis, dan tetap berpegang pada ajaran Islam. Oleh karena itu, kami memilih kitab Risalat at-Tauhid untuk dipelajari lebih dalam agar dapat memahami isi, pemikiran, serta pengaruhnya terhadap kehidupan di era modern. Yang kedua, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ada 5. Yang pertama, siapakah Muhammad Abduh? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kitab Risalat at-Tauhid? Yang tiga, apa saja isi dan pokok pemikiran dalam kitab Risalah at-Tauhid? Yang keempat, apa nilai-nilai yang terkandung dalam kitab Risalat at-Tauhid? Yang kelima, bagaimana relevansi pemikiran Muhammad Abduh dalam kehidupan di era modern saat ini? Ya, yang selanjutnya, yang ketiga adalah tujuan penulisan. Tujuan penulisan di sini ada 5. Yang pertama ialah mengetahui biografi singkat Muhammad Abduh. Yang kedua, memahami pengertian kitab Risalah at-Tauhid. Yang ketiga, mengetahui isi pokok pemikiran dalam kitab Risalat at-Tauhid. Yang keempat, memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kitab Risalah at-Tauhid. Yang kelima, yaitu mengetahui relevansi pemikiran Muhammad Abduh dalam kehidupan modern saat ini. Ini saya akan membacakan yaitu biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di Mesir. Beliau merupakan salah satu tokoh pembaru Islam yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran Islam modern. Sejak kecil Muhammad Abduh mempelajari ilmu agama dan pendidikan Islam di berbagai lembaga pendidikan hingga akhirnya melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar. Dalam perjalanan hidupnya, Muhammad Abduh dikenal sebagai tokoh yang mendorong umat Islam untuk maju melalui pendidikan, penggunaan akal, dan pemahaman agama yang sesuai dengan perkembangan zaman. Beliau juga menentang sikap taklid buta serta mengajak umat Islam untuk berpikir kritis dalam memahami ajaran agama. Muhammad Abduh pernah menjadi mufti di Mesir dan aktif dalam menyebarkan gagasan pembaruan Islam melalui pendidikan, ceramah, dan karya tulis. Salah satu karya terkenalnya adalah Risalat al-Tauhid yang membahas tentang ilmu tauhid dan hubungan antara akal dengan ajaran Islam. Muhammad Abduh wafat pada tahun 1905. Namun, pemikiran dan karya-karyanya masih dipelajari hingga sekarang karena dianggap memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Islam modern. Dan yang kedua, perjalanan pendidikan dan pemikiran. Muhammad Abduh memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Quran dan ilmu agama sejak usia muda. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar Mesir. Di sana Muhammad Abduh mempelajari berbagai ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Dalam proses pendidikannya, Muhammad Abduh banyak dipengaruhi oleh gurunya yaitu Jamal
Din Al-Afghani. Dari gurunya tersebut beliau mulai mengembangkan pemikiran tentang pentingnya pembaruan dalam dunia Islam agar umat Islam dapat berkembang dan tidak tertinggal dari bangsa lain. Muhammad Abduh berpendapat bahwa ajaran Islam tidak bertentangan dengan akal dan ilmu pengetahuan. Menurut beliau, umat Islam harus menggunakan akal untuk memahami ajaran agama serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Pemikiran Muhammad Abduh kemudian banyak dituangkan dalam ceramah dan karya tulisnya. Melalui pemikirannya, beliau berusaha memperbaiki sistem pendidikan Islam, menghilangkan sikap taklid buta, dan mendorong umat Islam agar lebih maju dalam bidang pendidikan maupun ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revano Ardiansyah Putra Ramadhani, absen 28. Di sini saya akan membahas bab 3 terkait tentang Kitab Risalat Al-Tauhid. Subbab yang pertama, pengertian Kitab Risalat Al-Tauhid. Risalat Al-Tauhid merupakan salah satu karya terkenal dari Muhammad Abduh yang membahas tentang ilmu tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini ditulis untuk menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang lebih rasional sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam kitab ini, Muhammad Abduh menjelaskan bahwa ajaran Islam tidak bertentangan dengan akal maupun ilmu pengetahuan. Menurut beliau, manusia harus menggunakan akal yang diberikan oleh Allah untuk memahami ajaran agama dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Selain itu, kitab Risalat Al-Tauhid juga membahas hubungan antara iman, akal, dan kehidupan manusia. Muhammad Abduh menekankan pentingnya pendidikan, pemikiran yang terbuka, serta sikap kritis dalam memahami agama agar umat Islam mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Lalu subbab 2, isi dan pokok pemikiran kitab Risalat Al-Tauhid. Salah satu pokok pemikiran utama Muhammad Abduh adalah pentingnya menggunakan akal dalam memahami ajaran agama. Menurut beliau, akal dan wahyu memiliki hubungan yang saling mendukung, sehingga umat Islam tidak boleh menerima suatu hal begitu saja tanpa memahami dasar dan alasannya. Muhammad Abduh juga menolak sikap taklid buta, yaitu mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui alasan dan landasannya. Beliau mengajak umat Islam untuk berpikir kritis terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Selain itu, beliau menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Karena itu, umat Islam harus terus belajar, meningkatkan pendidikan, dan mengembangkan kualitas diri agar mampu bersaing serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Pokok pemikiran lainnya adalah pentingnya menjaga keimanan kepada Allah dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman tauhid yang baik, seseorang diharapkan memiliki akhlak yang baik, bertanggung jawab, dan mampu menjalani kehidupan dengan lebih terarah. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadra Maulana, nomor absen 20. Pada subbab 3.3, kami akan menjelaskan mengenai redaksi otentik yang terdapat dalam kitab Risalat At-Tauhid karya Muhammad Abduh. Salah satu kutipan penting dalam kitab tersebut adalah akal merupakan salah satu dasar dalam agama. Melalui pernyataan ini, Muhammad Abduh menegaskan bahwa akal memiliki peran penting dalam memahami ajaran Islam. Menurut beliau, manusia diberikan kemampuan berpikir oleh Allah SWT agar dapat memahami kebenaran, mempelajari ilmu pengetahuan, serta membedakan antara yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, umat Islam tidak hanya dituntut untuk menerima suatu ajaran secara langsung, tetapi juga memahami dan mengkajinya dengan menggunakan akal dan ilmu pengetahuan. Dengan cara tersebut, umat Islam dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Selanjutnya pada subbab 3.4,
saya akan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab Risalat at-Tauhid. Nilai pertama adalah pentingnya menggunakan akal dalam memahami ajaran agama. Muhammad Abduh mengajarkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk berpikir dan mencari ilmu pengetahuan. Nilai kedua adalah pentingnya pendidikan. Menurut Muhammad Abduh, pendidikan dapat membantu manusia menjadi lebih maju dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Karena itu, umat Islam harus terus belajar dan meningkatkan kualitas diri. Selain itu, kitab ini juga mengajarkan sikap kritis, yaitu tidak mudah mengikuti sesuatu tanpa memahami dasar dan kebenarannya. Umat Islam diajak untuk terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nilai terakhir adalah keimanan dan akhlak yang baik. Dengan pemahaman tauhid yang kuat, seseorang diharapkan dapat berperilaku baik, bertanggung jawab, dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Sekian penerapan dari saya mengenai subbab 3.3 dan 3.4. Terima kasih. Pemikiran Muhammad Abduh dalam Risalat at-Tauhid masih sangat relevan dengan kehidupan modern saat ini. Di era perkembangan teknologi dan informasi, manusia dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, terbuka, dan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Muhammad Abduh mengajarkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan akal maupun ilmu pengetahuan. Pemikiran tersebut sesuai dengan kondisi saat ini karena umat Islam perlu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bijak tanpa meninggalkan ilmu-ilmu agama. Selain itu, pemikiran Muhammad Abduh tentang pentingnya pendidikan juga masih sangat dibutuhkan pada masa sekarang. Pendidikan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan zaman. Pemikiran beliau mengenai sikap anti taklid buta juga relevan di era modern. Masyarakat saat ini harus mampu menyaring informasi dan dengan baik dan tidak mudah mempercayai sesuatu tanpa mencari kebenaran terlebih dahulu. Dengan demikian, pemikiran Muhammad Abduh tetap memiliki pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat modern. Menurut kami, pemikiran Muhammad Abduh dalam Risalat at-Tauhid memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan pemikiran Islam modern. Muhammad Abduh berhasil menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat berjalan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan zaman. Kami juga berpendapat bahwa pemikiran beliau sangat penting diterapkan pada masa sekarang, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat. Sikap kritis, semangat mencari ilmu, serta penggunaan akal secara bijak menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Selain itu, pemikiran Muhammad Abduh mengajarkan bahwa umat Islam tidak boleh tertinggal dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dan tetap berpegang pada ajaran agama. Umat Islam dapat berkembang dan berkontribusi positif dalam kehidupan bermodern. Oleh karena itu, kami menilai bahwa kitab Risalat at-Tauhid tidak hanya penting untuk dipelajari sebagai karya keagamaan, tetapi juga sebagai pedoman dalam membangun pola pikir yang maju dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Oke, bab yang terakhir yakni adalah bab kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Abduh merupakan salah satu tokoh pembaru Islam yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran Islam modern. Melalui karya terkenalnya, yaitu Risalat at-Tauhid, beliau menjelaskan pentingnya penggunaan akal, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dalam memahami ajaran agama. Kitab Risalat at-Tauhid mengandung berbagai nilai penting seperti semangat mencari ilmu, berpikir kritis, serta menjaga keseimbangan antara perkembangan zaman dengan nilai-nilai agama Islam. Pemikiran Muhammad Abduh juga masih relevan diterapkan dalam kehidupan modern saat ini, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi. Dengan mempelajari pemikiran Muhammad Abduh, kita dapat memahami
bahwa Islam merupakan agama yang mendorong umatnya untuk maju, berpikir terbuka, dan terus berkembang tanpa meninggalkan ajaran agama. Saran: setelah mempelajari pemikiran Muhammad Abduh dalam Risalah Al-Tauhid, kami menyarankan agar generasi muda lebih bersemangat dalam mencari ilmu pengetahuan dan mampu berpikir kritis dalam menghadapi perkembangan zaman. Selain itu, umat Islam juga diharapkan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan tetap berpegang dalam nilai-nilai ajaran Islam. Pemikiran Muhammad Abduh tentang pentingnya pendidikan dan penggunaan akal sebaiknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Kami juga berharap agar para pembaca dapat lebih mengenal tokoh-tokoh pembaru Islam serta mengambil nilai-nilai positif dari pemikiran mereka untuk diterapkan dalam kehidupan modern saat ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes mari sih, Gus.